Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita, bahwasanya masih di bab tentang pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Waruwiya an ba'di sahabati radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala tarkud du'a lil walidaini yudhikul 'aisha 'alal walad. Ada satu sahabat yang meriwayatkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka hidupnya akan susah. Jadi menjadi sebab kehidupan susah apabila seorang anak ini tidak berdoa untuk orang tua. Hidupnya sempit, hidupnya sulit. Jangankan orang miskin, orang kaya pun bisa jadi hidupnya sempit. Tinggal di rumah besar, cuman hatinya sempit. Sebenarnya sudah kaya raya, tapi perasaan masih miskin. Yang namanya orang perasaannya masih miskin, Pak, kan orang yang semacam ini nggak ada puasnya. Sehingga punya satu pingin dua, punya dua pingin tiga, setelah punya tiga pingin empat. Dan hal yang semacam ini akan terus berada kepada orang yang memang dalam hidupnya itu terjadi kesempitan. Lah, kenapa terjadi kesempitan hidup ini? Yaitu tadi, dikarenakan meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Ini merupakan peringatan bagi kita, ini merupakan ancaman bagi kita. Sehingga kita jadi seorang anak ini jangan sampai sekali-kali tidak mendoakan kepada orang tua, meninggalkan doa kepada orang tua. Kapan kita doakan? Terserah kapan saja. Bisa juga habis sholat kita doakan orang tua, kita kirim fatihah orang tua, kita istighfar untuk orang tua, baik orang tua masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Kalau misalnya merasa hidupnya sempit, padahal gaji udah gede, jabatan sudah tinggi, tapi permasalahan selalu ada bertubi-tubi, dan hidupnya merasa menderita, hidupnya merasa sempit, hidupnya galau terus. Kalau terjadi yang semacam ini, coba dah perbaiki hubungan dengan orang tua. Coba dah mulai doa orang tua. Coba dah mulai menjalin silaturahmi dengan orang tua. Karena banyak terjadi kadang-kadang anak ini cuek kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah diajak ngobrol,
Kadang-kadang orang tuanya udah kangen banget, mau telepon aja susah. Ada anak yang semacam itu. Sehingga hati orang tua yang adanya gelisah terus memikirkan anaknya. Kemana ini anak saya? Disuratin kagak dibalas. Ditelepon kagak diangkat. Sudah bertahun-tahun kagak ada kabarnya. Padahal anaknya di perantauan hidupnya mewah. Jabatannya punya, perusahaan punya, duitnya banyak, tapi nggak mau ingat kepada orang tua. Kalau ada anak yang semacam ini, walaupun bergelimang harta, walaupun punya jabatan, jangan harap hidupnya akan bahagia. Yang ada kesulitan hidup akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kesulitan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena meninggalkan doa untuk orang tuanya. Doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa, minimal 5 kali dah dalam sehari. Kalau bisa sampai puluhan kali atau bahkan ratusan kali. Kenapa? Semakin banyak kita berdoa untuk kedua orang tua, maka di situ semakin banyak kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang anak jangan sampai melupakan orang tua. Bahkan yang terjadi banyak anak nggak ada syukurnya kepada orang tua. Ada Pak satu kisah, seorang anak dikasih makan oleh tetangganya, oh terima kasihnya bukan main. Bahkan diceritakan kepada orang lain, saya tadi dikasih makan sama ibu itu, saya dikasih duit oleh bapak itu. Bahkan kebaikan-kebaikan orang diceritakan kepada orang lain. Padahal ngasih makannya cuma sekali doang, tapi sudah dibanggakan kepada orang lain. Tapi ibunya yang tiap hari ngasih makan, mulai dari kecil disuapin sama ibunya. Udah gede minta apa diturutin sama ibunya. Udah gede lagi ngopi dibikinin sama ibunya, teh dibikinin sama ibunya. Mau berangkat sekolah sarapan sudah disiapin. Mau berangkat kerja semuanya sudah disiapin oleh ibunya. Bahkan dia nggak punya duit dikasih oleh bapaknya. Kamu perlu berapa duit dah? Sekian Pak, dikasih oleh bapaknya. Tapi ternyata anak tadi tidak pernah berterima kasih kepada orang tuanya. Padahal orang tua yang ngasih tiap hari, bukan hanya makanan, kasih sayang pun diberikan oleh orang tuanya. Tapi nggak pernah terima kasih kepada orang tuanya, nggak pernah mendoakan kepada orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang orang tuanya dibuat gelisah, orang tuanya dibuat was-was. Karena yang namanya orang tua, walaupun anaknya bandel banget, tetap saja yang namanya orang tua sayangnya tidak pernah terputus kepada yang namanya anaknya. Cuman anak yang sering lupa kepada orang tua. Bahkan Pak, ini ada satu kisah zaman dulu. Jadi ada seorang anak yang dia itu jatuh cinta kepada seorang wanita gadis. Pokoknya udah jatuh cintanya beneran, apapun rela dikorbankan. Dan gadis tadi mau dinikahin, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus memenggal daripada kepala ibunya. Maka disampaikanlah oleh anak tadi kepada ibunya, Bu, saya suka kepada itu gadis dan saya ingin menikahi, Bu. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Nak? Udah katakan sama ibu. Syaratnya gini, Bu. Gadis itu mau saya nikahin dengan catatan saya harus memenggal kepala ibu. Gimana kira-kira, Bu? Apa jawab ibunya? Nak, kalau memang itu sebagai persyaratan, Nak, agar kamu bisa menikahi gadis yang kamu cintai,
dan itu membuat kamu bahagia, silakan penggal saja kepala ibu. Makanya demi cintanya kepada gadis tadi, akhirnya kepala ibunya dipenggal oleh anaknya. Dibawa kepala ibunya menuju rumah daripada sang gadis tadi. Di tengah perjalanan, maka si anak tadi, pemuda tadi, sambil nenteng kepala ibunya, tersandung Pak, mau jatuh. Dengan kuasa Allah, maka kepala ibunya tadi bisa ngomong, nak, hati-hati nak, jangan sampai kamu jatuh nak. Padahal kepalanya sudah terputus, anaknya tersandung. Kasih sayang seorang ibu tidak pernah luntur. Ini kasih sayang ibu, saudara. Makanya kita sebagai anak jangan sampai lupa kepada orang tua lah, mendoakan orang tua. Karena orang yang mendoakan orang tua ini akan menjadi sebab hidupnya nyaman. Walaupun miskin tapi hidupnya nikmat. Walaupun miskin tapi hidupnya senang. Kenapa? Banyak doa untuk orang tua. Berbakti kepada orang tua. Apa gunanya harta kita banyak tapi hidup kita nggak nyaman? Cuman kan kelihatannya aja Pak, kelihatannya hidupnya nyaman padahal susah. Banyak yang terjadi kadang-kadang naiknya mobil mewah, rumahnya mewah, tapi dalam kehidupannya serba susah. Di rumah kagak kerasan, ibarat burung dalam sangkar. Yang namanya burung Pak dalam sangkar kan gak tenang hidupnya. Walaupun sangkarnya itu emas sekalipun, maka yang namanya burung itu lebih baik terbang di alam bebas. Padahal sangkarnya itu emas. Itulah ibaratnya kalau seseorang ini sudah nggak mendoakan ibunya, udah nggak mau peduli kepada orang tuanya, walaupun ibaratnya punya rumah mewah, harta melimpah, maka tidak akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan dalam hidupnya, walaupun orang di sekeliling mengatakan wah. Walaupun orang terheran-heran dengan hartanya, terheran-heran dengan kekayaannya, tapi penderitaan dalam hidupnya ini bertubi-tubi tidak pernah selesai. Kadang-kadang dia duit banyak Pak, tapi mau makan aja tersiksa. Sehingga walaupun kaya tapi tidak bisa menikmatin kekayaan. Duit sih banyak, mau beli gulai bisa, cuman kagak bisa makan gulai. Beli duren bisa ngeborong satu trek, cuman kagak bisa makan duren. Ini kan siksaan Pak. Coba dah. Kenapa terjadi yang semacam ini? Jangan-jangan nggak pernah mendoakan orang tua. Kesempitan hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana kok seandainya dulunya kita bukan termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk anak yang nakal bahasanya, anak yang tidak peduli kepada orang tua, ya mungkin karena satu lain hal. Karena mungkin keadaannya bisa jadi Pak. Makanya saya banyak melihat orang-orang merantau, kadang-kadang sampai bertahun-tahun dia nggak bisa pulang kampung. Bahkan ada juga yang orang tuanya meninggal dunia nggak bisa pulang kampung. Padahal dia anak yang soleh, padahal dia rajin ibadahnya. Kenapa terjadi yang semacam ini? Kalau kasusnya yang semacam itu, bukan anak ini tidak perhatian kepada orang tua, memang keadaannya yang harus menuntun seperti itu. Misalnya merantau di Jakarta, mau pulang ke Sumatera, kan ongkosnya mahal, nggak punya duit, hatinya tersambung dengan orang tuanya. Kadang-kadang memang ada orang yang semacam ini. Makanya kalau misalnya kita lihat ada tetangga kita sudah bertahun-tahun dia nggak pulang, nggak nengokin orang tuanya, bisa kita tanya, sudah berapa lama kamu nggak pulang?
Pak, saya sudah 5 tahun Pak nggak pulang. Apa permasalahannya kamu nggak pulang? Ya permasalahannya Pak, saya kan pedagang kecil Pak. Untuk kehidupan sehari-hari saya sering kagak cukup. Saya ngutang di warung. Sekarang sudah nggak dipercaya Pak. Kenapa? Lambat itu bayarnya saya. Saya ingin pulang kampung Pak, rindu kepada orang tua. Bahkan kalau malam saya nangis Pak, saya bayangkan itu wajah orang tua saya. Saya ingin pulang kampung Pak, cuman saya nggak punya duit. Lah kalau ada orang yang semacam itu dan kita ke tempat punya duit, berapa ongkos kamu pulang kampung? Misalnya cuman 1 juta Pak pulang pergi. Udahlah ini ada uang 2 juta, kamu buat pulang kampung, tengokin orang tua kamu. Seharusnya seperti itu kita. Bukan langsung wah itu mah durhaka kepada orang tuanya. Tapi ternyata memang keadaannya seperti itu. Kecuali kalau dia rumahnya mewah, mobilnya banyak, tabungannya di mana-mana, dia nggak pulang kampung nengokin orang tuanya. Memang benar-benar anak belangsak biasanya ini. Dan kalau seperti itu hidupnya nggak akan bahagia. Nah makanya untuk memperbaiki daripada amalan, orang tua sudah meninggal dunia. Maka sahabat tadi bertanya, wahal yumkinuhu ayyardiyahuma ba'da wafatihima? Apakah ada kemungkinan seorang anak tadi mendapat ridho kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal? Qila lahu bala yurdihuma bisalat yasya. Iya, anak tadi akan mendapatkan ridho daripada orang tuanya dengan 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, awwaluha ayyakunal waladu sholihan fi nafsihi li'annahu la yakunu syai'un habbu ilaihima min sholahihi. Yang pertama, menjadi anak soleh, menjadi anak yang al-ibadah, karena itulah yang memang diharapkan oleh orang tuanya. Wasani ayasila qarabatakuma wastiqaakuma, dan yang kedua disambung kerabat daripada orang tua, teman-teman dari orang tua. Orang tuanya punya teman, punya saudara, sambung. Wasalisu ayastaghfiru lahuma wa yad'ulahuma wa tasaddaqu anhuma, dan yang ketiga istighfar untuk kedua orang tua, doa untuk kedua orang tua, dan sedekah juga untuk orang tua. Jadi inilah 3 hal yang membuat anak ini akan mendapat ridho orang tuanya, akan mendapat julukan sebagai anak soleh. Yaitu yang pertama dengan cara menjadi anak soleh. Makanya kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sebagai balasannya kepada orang tua, seorang anak menjadi anak soleh. Artinya apa? Anaknya ini rajin ibadah, karena ibadah anaknya ini ngalir kepada orang tuanya. Banyak orang tuanya yang rawat, orang tuanya yang ngajarin sholat, orang tuanya yang ngajarin ngaji. Lah maka jadi anak soleh ini termasuk salah satu pintu untuk bisa berbakti dan mendapat ridho daripada orang tua. Kenapa? Karena yang diharapkan oleh orang tua yaitu anak yang soleh saja. Itu diharapin. Doa anak yang soleh. Orang tua udah gak ngarepin apa-apa. Harta anak kagak diarepin dah. Semuanya kagak diarepin. Yang diarepin bagaimana anak soleh. Lah makanya kita usaha di dalam sisa hidup kita ini, bagaimana kita menjadi anak yang soleh. Soleh menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Bukan soleh menurut perasaan kita. Menjadi anak yang soleh walaupun tidak diberi nama soleh sama orang tuanya. Soleh menurut standar Allah dan Rasulnya, bukan menurut perasaan. Kan kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita itu ibadah menurut perasaan.
Pada dasarnya jangan terlalu mengikuti perasaan, tapi ikutin kenyataan. Perasaan saya sudah benar, itu kan baru perasaan, tapi kenyataannya. Karena kenyataan saudara akan bicara apabila sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi disambung kerabat orang tua. Disambung saudara-saudara orang tua. Kenapa? Karena jangan sampai kepatan obor, Pak. Makanya kalau saya rasakan sendiri dulu waktu saya masih kecil, Pak, di kampung itu saudara itu dekat banget. Jangankan saudara sepupu, bahkan yang sampai berapa pupu itu masih dekat banget. Masih masih selalu berkunjung. Padahal pada saat itu kecil saya, Pak, itu WA belum ada. HP juga belum ada tuh. Listrik aja belum masuk. Satu kampung yang punya TV cuma satu orang. Kalau sudah nonton TV, satu kampung itu jadi satu. Tapi ternyata pada saat itu hubungan dengan kerabat itu sangat dekat sekali. Dengan paman sangat dekat sekali. Dengan sepupu orang tua sangat dekat sekali. Dengan dua pupu orang tua sangat dekat sekali. Bahkan dengan teman-teman orang tua merasakan kedekatan yang sangat luar biasa. Padahal pada saat itu alat komunikasi belum secanggih sekarang. Nah, tapi sekarang yang terjadi, kadang-kadang Pak sama sepupu udah jauh. Banyak Pak sepupu aja kagak kenal. Bahkan saudara kandung saja kadang-kadang sudah berjauhan. Kalau zaman dulu lagi dekat dengan saudara bercanda, istilahnya ngobrol, udah biasa tuh. Nah sekarang yang terjadi kadang-kadang ketemu dengan saudara bukan ngobrol, masing-masing sibuk dengan HP, masing-masing sibuk dengan ini dan itu. Dan itu menandakan bahwasanya semakin lama persaudaraan ini semakin jauh, yang akhirnya walaupun saudara dekat tapi ternyata banyak yang sudah kepaten obor, istilah orang Jawa. Dan di samping itu kita perbanyak istighfar untuk orang tua kita, doa untuk orang tua kita, banyak sedekah untuk orang tua kita. Misalnya kita punyanya air putih 1 gelas, ada tamu, lihat sedekah untuk orang tua. Kenapa? Karena sedekah seorang anak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat pahalanya agar supaya disampaikan kepada orang tua. Tapi kalau mau sedekah untuk orang tua, Pak, kalau makanan ya diusahakan makanan yang baru matang. Misalnya masak opor, nasinya masih anget, udah langsung antar kepada tetangga. Sehingga apa? Sehingga kemakan. Cuman yang terjadi kalau zaman dulu ini kan salah paham, ya. Zaman dulu saya ingat di kampung kalau waktu malam Jumat, Pak, itu kalau orang Jawa ada sandingan istilahnya kan. Di situ nyiapin nasi 1 piring. Ada ayam juga, ada ikan juga, ada kopi juga. Cuman dikasihkan tetangga itu besok paginya. Sehingga apa? Kopi udah dingin, nasi udah dingin, lauk sudah dingin. Nah kalau sudah terjadi yang semacam itu, jangan-jangan dikasihkan tetangga, tapi sama tetangga pun kagak dimakan. Kenapa? Karena sudah pada dingin. Nah makanya kalau kita mau sedekah makanan untuk orang tua kita, baru masak kita antarkan. Supaya apa? Supaya langsung dimakan. Apalagi kita lihat tetangga kita memang yang sangat membutuhkan, itu sangat luar biasa. Jadi sedekah untuk orang tua. Jangan sampai kita pelit sedekah untuk orang tua. Kenapa? Karena orang tua kagak pelit pada kita. Orang tua, Pak, nggak ada ceritanya pelit. Yang pelit siapa? Yang pelit anak kepada orang tua.
Ya kan? Orang tua tidak pelit kepada anak, sedangkan anak banyak yang pelit kepada orang tua. Bahkan ada juga satu kasus, orang tuanya karena lagi kagak punya duit, minjem 100.000 sama anaknya. Karena minjem 100.000 sama anak laki-lakinya, ternyata ketahuan sama menantu perempuannya. Sehingga apa? Sehingga orang tuanya minjem 100.000 sama menantunya diobral-obralin. Bahwasanya mertuanya minjem duit 100.000 kepada suaminya. Diomongin ini, diomongin ini, macam-macam. Padahal yang namanya istri itu, Pak, kalau dia sadar, yang rawat suaminya kan orang tua. Nah istrinya apa? Tinggal nerima bersih. Udah kagak nyekolahin, udah kagak ngerawat, ketemu-ketemu udah gede, udah terima bersih lah. Nah makanya kalau ada menantu seperti itu, ini menantu yang kurang ajar kalau bahasa kasarnya. Mudah-mudahan kita jangan sampai punya menantu seperti itu. Dan mudah-mudahan anak perempuan kita kalau suatu saat jadi menantu orang lain, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, ya, termasuk hidupnya gak akan senang. Jangankan dia miskin, orang kaya pun kalau sudah berbuat yang semacam itu, maka akan jauh daripada yang namanya kebahagiaan. Jadi sinilah perlunya kita bagaimana selalu sedekah untuk orang tua. Dan kita juga istighfar untuk orang tua. Karena istighfar kepada orang tua ini menyebabkan orang tua akan ridho, atau bahkan akan mendapat ridho daripada kedua orang tuanya, walaupun dulu masih orang tuanya hidup sering lawan dan menyakiti orang tua. Perbanyak istighfar sekarang. Yang namanya anak, Pak, kan kadang-kadang memang banyak yang bandel. Apalagi zaman dulu, kalau sudah main, kadang-kadang malam belum pulang. Kalau zaman dulu kan mainnya banyak di sungai, Pak. Sungai masih dalam-dalam. Udah orang tuanya bingung, nyariin. Udah ketemu orang tuanya, dilawan lagi, diajak pulang kagak mau. Sehingga orang tuanya sering sakit hati, orang tuanya sering khawatir. Lah kalau sudah seperti itu, bagaimana supaya kita mendapat ridha orang tua? Kita perbanyak istighfar kepada orang tua kita. Artinya perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Kita mintakan ampun kepada Allah. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arabnya misalnya, udah pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Sunda juga boleh, bahasa Jawa pun juga boleh. Bagaimana caranya? Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, orang tua saya sudah nggak ada ya Allah. Ibu saya yang lahirkan saya, dulu sering saya repotin ya Allah. Bahkan kadang-kadang ibu sampai nggak tidur semalaman ya Allah. Dan bapak saya sering diomelin-omelin orang ya Allah. Direlakan semata-mata untuk mencari nafkah kehidupan saya ya Allah. Saya banyak dosa kepada orang tua. Saya dulu tidak berbakti kepada orang tua. Saya punya duit cuman saya cuekin orang tua. Saya punya makanan gak saya perhatikan orang tua. Sekarang orang tua sudah gak ada ya Allah. Saya ingin taubat ya Allah, ingin minta ridho orang tua ya Allah. Ampunilah kedua orang tua saya ya Allah. Ampunilah bapak saya, ampunilah ibu saya. Jadikanlah kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Selamatkan besok daripada api neraka. Dan jadikan saudara termasuk hambamu yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi doa seorang anak, Pak, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa orang tua kepada anak didengar oleh Allah, doa anak
kepada orang tua itu pun juga salah satu doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita perbanyak doa dan juga perbanyak istighfar kepada kedua orang tua. Karena kalau sudah nggak punya orang tua, Pak, rasanya linglung. Coba bayangkan. Kalau masih ada orang tua, ada masalah ngadu deh kepada emak, ngadu kepada bapak, minta doa kepada emak. Kalau anak yang bener nih, tiap pulang minimal, tiap tahun minimal pulang kampung. Untuk siapa? Untuk emak, untuk bapak. Makanya banyak kasus di saat orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka sudah nggak ada semangat untuk pulang kampung. Ini termasuk anak yang baik nih, anak yang soleh nih. Jadi memang kerinduannya sangat luar biasa kepada emaknya, kepada bapaknya, sehingga di saat waktunya pulang kampung, kan kalau di kita kan pulang kampungnya itu kan lebaran, Pak. Semangat banget. Gak punya duit, ngutang. Untuk apa? Biar ketemu emak lebaran, biar ketemu bapak lebaran. Bahkan kadang-kadang tiket kereta 3 bulan udah habis. Kalau yang punya mobil sendiri kadang-kadang macet-macetan. Kan saya sendiri pernah, Pak, ngalamin, Pak, mau lebaran dari Jakarta ke Bekasi itu 5 jam. Coba bayangkan. Jakarta Bekasi 5 jam. Padahal yang namanya ukuran 5 jam kan hampir Semarang tuh, kalau kenceng nyetirnya. Jakarta Bekasi 5 jam, coba bayangkan. Tapi terasanya nikmat, tapi terasanya enak saja. Kenapa? Sudah terbayang dengan orang tua, sudah terbayang dengan emak, sudah terbayang manja sama emak, dimasakin oleh emak, dikasih kopi oleh emak. Sehingga apa? Sehingga rasa lelah dalam kemacetan itu sudah tidak terasa sama sekali. Kenapa? Karena sudah kebayang bagaimana nanti enaknya, asiknya, bahagianya apabila sudah ketemu emak di kampung. Makanya kalau sudah lebaran itu ya udah dah, macetnya itu kan sampai mana-mana, Pak. Jangankan di jalan biasa, jalan tol pun macet. Ya kalau jalan biasa macet kan nggak masalah, emang gratis, kagak bayar, ya kan. Kalau di tol macet, udah bayar macet, cuma dilakukan saja dan dengan perasaan senang. Kenapa? Karena kerinduan kepada orang tua. Bagaimana di hari raya bertemu dengan orang tua. Makanya itulah termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang sayang kepada orang tuanya, selalu datang menjenguk daripada yang namanya orang tuanya. Tapi kalau anak yang gak berbakti pada orang tuanya, cuek, ngedoain kagak pernah. Bahkan, Pak, anak yang cuek atau bahkan salah asuhan, orang tuanya sakit dicuekin. Yang seharusnya orang tuanya sakit dirawat, dibiarin. Orang tuanya udah ngap-ngapan mau meninggal dunia, nalkin mah kagak. Kadang-kadang divideoin. Coba bayangkan, orang tua lagi ngap-ngapan, sekarat, Pak, divideoin. Seharusnya kan ditalkin. Orang tuanya meninggal dunia, mandiin kagak bisa. Makanya kan perlunya, Pak, setiap kita itu bisa mandiin mayat. Karena suatu saat kalau orang tua kita meninggal, keluarga kita meninggal, kita bisa mandiin, gak ngandelin orang lain. Kenapa? Karena kalau ngandelin orang lain, misalnya dalam satu kampung cuma ada satu yang tukang mandiin mayat, tiba-tiba ada yang meninggal 3 orang, kan antri itu. Makanya saya pernah suatu saat takziah, jam 11 siang itu belum dimandiin. Saya tanya kepada keluarga, kenapa, Mas, jam sekian belum dimandiin? Apa jawabnya?
nunggu antrian Pak. Yang meninggal di kampung ini 3 orang, yang bisa mengurus cuma 1 orang. Ini antrian terakhir, coba bayangkan. Lah kalau anaknya bisa memandikan mayat, memandikan bapaknya, ini kan lancar urusan. Dan kadang-kadang ada juga seorang anak karena dia salah asuhan dari kecil, gak dididik akhlak, gak dididik agama. Kadang-kadang orang tuanya disolatin, dia cuman sibuk videoin. Kan seharusnya anak ini kan jadi imam. Jadi imam saat orang tuanya disolatin, ini cuma videoin. Dan bahkan saat orang tuanya dibaringkan di pembaringan terakhir di liang lahat, seharusnya kan anaknya yang nyemplung, seharusnya anaknya yang turun ke bawah mengambil jenazah daripada orang tuanya, menidurkan di liang lahat. Kenapa? Karena itu yang terakhir menidurkan orang tuanya. Cuman yang terjadi kadang-kadang kalau anak gak berbakti kepada orang tua, gak ngerti didikan, salah didik dulu orang tuanya, maka orang lain yang turun ke liang lahat. Anaknya apa? Videoin juga. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jangan sampai kita punya anak yang demikian. Kita berharap kepada Allah bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh, yang perempuan menjadi yang soleha. Kalau kita punya menantu, juga menantu yang soleh dan soleha. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya, dan juga berbakti kepada mertuanya. Makanya dari sekarang kita didik anak-anak kita, kita arahkan cucu-cucu kita kepada agama, belajar adab yang benar. Kenapa? Karena suatu saat biar menjadi anak-anak yang mampu merawat daripada kedua orang tuanya. Karena jangan sampai orang tuanya sudah tua, tiba-tiba orang tuanya dicaci maki. Padahal Pak, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala taqul lahuma uff, bicara saja itu larangan. Bahkan kok seandainya ada ucapan yang lebih ringan daripada itu pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ucapan gitu aja. Misalnya, Neng, tolong Neng beliin garam. Ibu, itu nggak boleh itu, Pak. Tolong beliin anu tong. Bapak, nggak boleh itu. Nah, lalu bagaimana sifat seorang anak? Apapun yang diperintahkan oleh orang tua harus siap melakukannya selagi perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya tolong beliin bir buat mabuk, bapak lama kagak mabuk, ini boleh ditolak tuh. Misalnya coba ini ada duit 10.000, judi indah, siapa tahu nanti menang, kagak boleh itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka apapun perintah daripada orang tua harus ditaatin oleh seorang anak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, dan kita niat apa yang sama-sama kita bicarakan, yang sama-sama kita dengarkan, kita niat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.